Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillahil mubdi'il mu'id alladzi jama'ana hadzal yawma li salatil 'id. Khalaqal khalqa faminhum syaqiyyun wa minhum sa'id. Wa ashhadu an la ilaha illallahul hayyul hamid dzul 'arsyil majid fa'alun lima yurid. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu dzul khuluqil hamid alladzi arsyadana ila tariqil hidayati wat tasdid. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas usini nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ahuthukum ala ta'atihi. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Shadaqallahul 'azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku jamaah salat Idul Fitri hafizakumullah. Baru saja kita rukuk dan sujud sebagai pernyataan tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengagungkan namanya, menggemakan takbir dan tahmid sebagai pernyataan dan pengakuan atas keagungannya. Takbir yang kita ucapkan bukanlah sekedar gerak bibir tanpa arti, tetapi merupakan pengakuan dalam hati yang menyentuh dan menggetarkan relung-relung jiwa manusia yang memiliki iman di dalam sanubari. Melalui mimbar ini, Al-Faqir mengajak, mewasiatkan kepada diri sendiri dan semuanya yang hadir pada saat ini, jamaah hadirin salat Idul Fitri, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa mengingat Allah, bersyukur kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Apapun kebesaran yang kita sandang, kita kecil di hadapan Allah. Sebesar apapun kekuatan yang kita miliki, kita lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa bisa meneladani akhlak dan perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di hari yang penuh dengan sukacita. Langit dan bumi, matahari dan cahayanya tersenyum melihat kita. Mereka berbahagia menyaksikan kebahagiaan kita yang telah selesai melaksanakan puasa dan sholat malam 1 bulan lamanya. Hari ini kita datang berduyun-duyun menuju tempat yang mulia, seraya bertakbir, bertahmid, memuji dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Hari ini adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk bergembira dan bersukacita. Kegembiraan dan sukacita ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kegembiraan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan Muhammad, bersukacitalah dengan anugerah Allah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka bergembiralah. Oleh karenanya saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
marilah kita bergembira, bersukacita. Karena apa? Karena tiada kegembiraan, tiada kebahagiaan yang hakiki selain setelah kita bisa melaksanakan perintah Allah. Tidak ada kebahagiaan selain berlalunya hari tanpa maksiat kepada Allah. Ukuran kebahagiaan kita adalah apabila kita bisa melaksanakan perintah Allah, apabila kita tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari sahabat Sa'ad bin Aus Al-Ansari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaum Idul Fitri," ketika tiba waktu Idul Fitri, waqafatil malaikatu ala abwabit turuq, malaikat-malaikat berdiri di ujung-ujung jalan. Fanadau, malaikat-malaikat itu berseru, "Azdu ya ma'syaral muslimin," bersegeralah wahai orang-orang muslim, ila rabbin karim, menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang mulia, yamunnu bil khairi, dia menganugerahkan kebaikan, thumma yuzibu alaihi al-jazil, dan dia akan memberi kalian hadiah yang luar biasa. Laqad umirtum bi qiyamil laili faqumtum, kalian telah diperintahkan untuk qiyamul lail dan kalian lakukan itu. Wa umirtum bi siyamin nahari fasumtum, kalian telah diperintahkan untuk melaksanakan puasa di siang hari dan kalian berpuasa. Fa'ata'tum rabbakum, dan kalian patuh pada Tuhan kalian. Fa'aqbidu jawaizakum, maka terimalah hadiah dari Tuhanmu. Fa'idha sallu nada munadin, ketika kita semua sedang salat tadi, maka ada suara yang berseru, ala inna rabbakum qad ghafara lakum, ada suara berseru, wahai semuanya yang sholat, sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memaafkan kalian. Farji'u rasyidina ila rihalikum fahuwa yaumul jaizah, maka kembalilah kalian ke rumah masing-masing dalam keadaan mendapat petunjuk. Hari ini adalah hari kelulusan kalian. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kegembiraan hari ini bercampur dengan kesedihan karena kita telah berpisah dengan Ramadan. Kebahagiaan yang disertai dengan kekhawatiran tidak diterima amal kebaikan serta tidak mendapatkan maaf dan ampunan. Tiada perpisahan yang lebih menyedihkan selain berpisah dari bulan Ramadan. Tiada musibah terburuk selain tidak termaafkan segala dosa dan kesalahan. Pada hari ini ada yang memperoleh penerimaan amal dan pengampunan dosa-dosa, namun ada juga yang mendapatkan kerugian demi kerugian. Betapa banyak yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasa Ramadannya selain lapar dan dahaga. Demikian Nabi SAW pernah bersabda. Dan betapa banyak yang tidak mendapatkan apa-apa dari malam Ramadan selain terjaga. Sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pernah berkata, yunadi fi akhir lailatin min Ramadan, di akhir Ramadan ada suara yang menyeru, laita sya'ri minal maqbuli fa nuhannih wa minal mahrumi fa nu'azzih. Kepada mereka yang diterima amalnya kami ucapkan selamat, kepada mereka yang tidak diterima kami ucapkan bela sungkawa. Oleh karenanya, wahai saudara-saudaraku seiman, mari kita lanjutkan amal baik di bulan Ramadan, karena tanda dan bukti amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kebaikan setelah kebaikan. Laisal 'id liman labisal jadid, innamal 'id liman ta'atuhu tazid. Bukanlah id bagi dia yang hanya berpakaian yang baru, tapi id bagi dia yang taatnya tambah. Laisal 'id
liman labisal jadid wa liman tafakhara bil adadi wal adid, innamal 'id liman khafa yawmal wa'id wattaqa dal 'arsyil majid. Bukanlah 'id bagi orang yang berpakaian baru dan membanggakan banyak harta ini dan itu, akan tetapi 'id bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Sang Pemilik Arsy yang agung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada 3 pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di bulan suci Ramadan kemarin untuk kita lakukan selama 11 bulan ke depan. Yang pertama, Ramadan mengajarkan kita untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa meminta perhatian Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan harapan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ketika kita puasa di siang hari, kita tidak peduli dengan perhatian orang, kita tidak mengharap sama sekali perhatian orang, yang kita harapkan hanya ridho Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di malam hari ketika kita qiyamul lail, tadarrus dan seterusnya, kita sama sekali tidak peduli kepada orang lain, kita tidak mengharapkan perhatian orang, kita intim dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya harapan kita, satu-satunya yang akan membalas kebaikan-kebaikan kita, dan satu-satunya di mana kita menggantungkan seluruh cita-cita kita, baik cita-cita di dunia maupun di akhirat kelak. Yang kedua, Ramadan mengajarkan kita untuk patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala, pada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah di Ramadan kemarin kita dilarang untuk melakukan sesuatu yang boleh, yaitu makan, minum, berhubungan suami istri. Kita tidak makan, tidak minum bukan karena kita tidak lapar dan tidak haus, tapi karena kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan lapar, menahan haus. Oleh karenanya maka ciri orang yang Ramadannya berhasil adalah orang yang patuh pada aturan dimanapun dia berada. Orang yang melanggar aturan adalah indikasi Ramadannya kurang berhasil. Karena apa? Karena dia selama Ramadan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita jam 3:30 pagi kita makan sahur, sementara biasanya kita sarapan jam 6:30, maka itu adalah kita melakukan perintah Rasulullah, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Yang ketiga, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Allah Subhanahu wa taala perintah kecuali ada kemaslahatan di situ. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala larang kita kecuali ada bahaya di situ. Maka pelajaran buat kita, yakinlah ketika kita melaksanakan perintah maka pasti ada manfaat di situ. Ketika kita menjauh dari larangan Allah, maka pada saat itu kita sedang menjauh dari bahaya yang ada di sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karenanya maka orang yang Ramadannya berhasil adalah pemikirannya, langkahnya, kegiatannya, perilakunya, ucapannya. Ukurannya adalah apakah yang dia ucapkan, apakah yang dia lakukan, apakah yang akan dia perbuat itu mengandung kemaslahatan untuk dirinya atau orang lain, atau justru mengandung kemafsadatan bagi dirinya dan orang lain. Apakah ketika kita berhenti di jalan kita mengganggu orang lain atau tidak? Apakah ketika kita berkendaraan, apakah kita mengganggu orang lain, menghambat jalan orang lain atau tidak? Ukurannya adalah maslahah dan mafsadah. Yang terakhir, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan mengajarkan kita untuk berempati, bersimpati kepada saudara-saudara kita. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah tentang puasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man fattara sha'iman kana lahu ajru mithlu ajrihi. Siapa yang memberi makan orang berbuka puasa, maka baginya pahala puasa orang yang diberi makan. Apa maknanya saudara-saudara yang dimuliakan Allah? Bahwa kita berbagi kepada saudara kita. Yang kedua, ada syariat zakat fitrah, di mana kita syariatnya adalah jangan sampai di hari ini ada orang yang melanjutkan puasa karena tidak punya makanan, maka kita melakukan zakat fitrah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir ini mengajarkan kepada kita agar kita hidup tidak melulu memikirkan diri kita sendiri. 1 kali 24 jam, 7 kali seminggu, 30 hari sebulan, 365 hari dalam setahun, kita selalu memikirkan diri sendiri. Wal-iyadu billah. Puasa mengajarkan kita untuk setiap hari kita memikirkan orang lain. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli sulama minkum alaihi shadaqah." Setiap sendi tubuh kamu ada sedekahnya. Kullu yawmin tatlu fihi syams. Setiap hari di mana matahari terbit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan, ta'dilu bainatnaini, kamu mendamaikan di antara dua orang. Itu berarti apa? Sedekah akal kita. Wa tu'inur rajula ala dabbatihi, lalu kamu membantu orang untuk naik ke atas kendaraannya. Itu sedekah tangan. Wa tumitul ada anit tariq, kamu menyingkirkan diri dari jalanan. Kemudian wa tamshi ilal masajid, kamu pergi ke masjid. Wal kalimut thayyibu, ucapan yang baik, itu sedekah. Artinya apa saudara-saudaraku? Dalam satu hari harus ada tubuh kita ini memberi manfaat kepada orang lain. Bukankah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu ilful ma'luf wala khaira fi man la ya'laf wa khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang beriman itu adalah saling menyayangi. Tidak ada kebaikan bagi yang tidak menyayangi. Dan sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Dan Nabi SAW pernah bersabda, "Wala an amshiya ma'a akhin li fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran." Hadis riwayat Abdullah bin Umar, riwayat At-Tabarani. Kata Nabi SAW, demi Allah, aku keluar untuk membantu saudaraku itu lebih aku sukai daripada aku iktikaf di masjidku ini sebulan penuh. Saudara-saudaraku jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa indahnya hari ini Allah menyatukan kita dalam kebaikan, dalam kegembiraan. Allah jadikan ibadah hari ini sebagai penanam benih cinta kasih dan persaudaraan sesama manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdahu la syarika lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
jamaah sidang Jumat, sidang sholat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di khutbah yang kedua ini, saya kembali mewasiatkan diri sendiri dan semuanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa menebar kebaikan dan kemaslahatan, dan menahan diri sekuat tenaga dari melakukan keburukan, kemafsadatan, dan hal-hal yang merugikan orang lain. Dan senantiasa kita menjaga dan merawat rumah kita bersama, bumi pertiwi Indonesia, dengan cinta kasih dan kedamaian. Nas'alullah ta'ala ayyaj'alana minal 'aidin al-faizin al-maqbulin wa ayyaj'alana ala khairin wa ayyahtim lana bi khair. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsih wa thallata bikum ayyuhal mu'minuna min insihi wa jinnihi faqala tabaraka wa ta'ala بعلاه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبده المرسل مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وصحبه وعلى من فاز بنسبه عدد أنفاس مخلوقته شريقا وزفيرا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن تكتبنا من أعطائك من النار اللهم اجعل الجنة مثوانا وأورثنا الفردوس الأعلى وأدخلنا الجنة دون حساب ولا عذاب يا كريم يا وهاب اللهم يا ذا الفضل العظيم تفضل على الجميع على هؤلاء الجمع بإنقذهم من النار الجحيم وإخراجهم من ذنوب كيوم ولدتهم أمهاتهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وسعي متقبل مشكور يا ودود يا غفور اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب واجعل بلدتنا إندونيسيا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعلنا إخوة متحابين يا أرحم الراحمين اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وآمنا في أوطاننا واشف مرضانا وارحم موتانا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالصالحات أعمالنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نهنيكم بعيد الفطر المبارك كل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته